Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Matius pasal 26 ayat 39b. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam sebuah ilustrasi dikisahkan seorang ibu-ibu tua ikut dalam antrian untuk membeli beras kepada salah seorang yang kaya raya yang menjual hartanya kepada setiap orang yang membutuhkan. Setiap orang datang membawa uang dan pulang membawa beras. Tetapi tiba ketika si ibu tersebut, dia datang hanya membawa sebuah gelas dan meminta kepada seorang kaya, berikanlah aku beras seukuran gelas ini atau sebanyak isi gelas ini saja. Karena aku tidak memiliki uang untuk membeli beras, aku hanya meminta belas kasihanmu. Tetapi si penjual beras mengatakan, tidak, aku tidak akan memberikanmu beras seperti yang kau ingini. Kemudian dia mengambil beras satu karung dan memberikannya secara gratis kepada si ibu tua tersebut. Orang-orang bertanya, mengapa engkau melakukan demikian sedangkan kami membeli beras engkau tidak melebihkannya, bahkan kau hanya memberikan seperti uang yang kami berikan. Seorang kaya tersebut berkata, dia memang meminta apa yang cukup untuk dirinya, tetapi aku mampu memberi dalam kelimpahanku. Aku mampu memberi sesuai dengan apa yang ada padaku. Dari ilustrasi tersebut kita belajar bahwa apa yang kita minta bisa jadi bukan itu yang kita dapatkan. Bisa lebih besar tetapi bisa juga lebih kecil. Kita belajar bahwa kita harus mampu memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar mengatakan dalam doa kita, dalam diri kita, Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Bapak Ibu saudara terkasih, jika kita dihadapkan dengan dua pilihan, kekayaan atau kemiskinan atau penderitaan, pastinya kita akan memilih kebahagiaan kekayaan ini, bukan penderitaan atau kemiskinan jika diperintahkan untuk memilih. Namun seandainya pun penderitaan itu memang harus datang kepada kita, maka pilihan terbaik adalah menerima ataupun menghidupi penderitaan itu dengan lapang dada. Maka kita akan mampu belajar mengambil hikmah dari masalah tersebut, dibanding kita menghadapinya dengan menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Demikianlah apa yang terjadi dalam diri Yesus ini, betul-betul itu seakan-akan pilihan, tetapi sebenarnya Yesus tahu bahwa pilihan itu tentang diriku, tentang keinginanku, atau tentang keinginan Tuhan. Yesus berdoa, seandainya atau jika mungkin cawan penderitaan ini, penyalipan ini lalu daripadaku. Karena memang di ayat sebelumnya Yesus berkata bahwa dia merasa seperti ingin mati. Karena memang ada rasa yang tidak berbahagia ataupun mungkin penyalipan itu sesuatu yang tidak mengenakan dari segi kemanusiaan Yesus. Tetapi itu kehendak manusia, itu kehendak Yesus. Tetapi kehendak Tuhan berbeda. Jika memang kehendak Yesus hanya untuk menghindarkan dirinya dari penyalipan, sekarang kehendak Tuhan adalah bagaimana supaya Yesus
menjadi juru selamat bagi semua orang, maka Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Penyalipan adalah kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kembali saya mengatakan bahwa memang kita harus belajar mengatakan dalam setiap doa kita, Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Contoh dalam sebuah pertandingan, ketika dua tim bertanding, mereka sama-sama berdoa, Tuhan, kami harus menang. Tuhan, kami harus menang. Dan pada akhirnya apa yang terjadi ketika salah satu tim menang, berarti satu tim yang kalah. Apakah doa mereka salah? Apakah doanya ini benar? Atau ada yang salah di antara mereka? Mungkin akan lebih baik jika mereka berkata, Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam kisah ini kita juga melihat bahwa sering juga manusia memaksa Tuhan itu berpihak kepadanya. Manusia itu memaksa ataupun seakan-akan mampu mengatur bahwa Tuhan itu harus sesuai dengan kehendaknya, kemauannya. Sehingga ketika kita berdoa, Tuhan jadilah kehendakmu, tetapi yang dalam pikiran kita harus ini Tuhan yang terjadi. Kita tidak terbuka untuk berharap bahwa Tuhan mungkin akan mampu memberikan dari kekayaannya, dari kelimpahan anugerah yang daripadanya. Ketika kita berdoa, Tuhan berikanlah aku makanan yang secukupnya. Bisa jadi Tuhan akan memberikan kelimpahan kepada kita. Itulah kehendak Tuhan, itulah rancangan Tuhan. Sehingga ketika dikatakan manusia sering mengatur Tuhan, sering memaksa Tuhan, maka melalui firman Tuhan ini, layaknya Yesus yang berdoa kepada Tuhan, yang mengutamakan kehendak Bapa di sorga, demikian juga dalam kehidupan kita, kita harus berkata, Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Memang dari segi kemanusiaan, kepribadian kita sering ini tidak mengenakkan hati. Ketika Tuhan berkata kamu harus pergi, seperti kepada Abraham, dari segi kemanusiaan dia akan melihat hartanya yang sangat banyak, maka dia mungkin akan memilih tinggal di sini. Tuhan, aku akan tinggal di sini karena hartaku sudah banyak. Tetapi karena Tuhan memerintahkan kepadanya, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu, maka dia pergi karena ini tentang kehendak Tuhan, bukan kemauanku. Dalam kehidupan kita tentang perilaku, mungkin sangat mengenakan ketika kita bisa membalaskan sakit hati kita kepada orang lain. Itu kehendakku, itu kehendak kita. Kehendak Tuhan, doakan musuhmu, ampuni mereka, bahkan ampuni 70 kali 7. Tidak ada batas pengampunan. Demikianlah harusnya dalam kehidupan setiap orang. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, dan mari kita memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memampukan kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengajari kami melalui firman-Mu agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menguatkan, menyertai kami, agar Engkau memampukan kami Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.